Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Di kasus kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang berawal dari kehidupan rumah tangga yang terlihat biasa aja cuy. Karena hidup dalam rumah tangga itu, kadang memang bisa terlihat seperti impian yang menjadi kenyataan. Bangun tidur bersama, makan bersama, lalu menjalani aktivitas seperti biasanya. Namun, siapa sangka di balik semua itu, ternyata ada masalah yang perlahan tumbuh dan bisa menghancurkan segalanya dalam sekejap. Hari ini kita akan membahas nih bagaimana sebuah kehidupan rumah tangga bisa berakhir dengan tragedi yang sangat mengerikan. Suatu hari ada seorang tetangga mendengar teriakan minta tolong dari rumah di sebelahnya. Karena merasa ada sesuatu yang tidak beres cuy. Tetangga itu langsung mencoba mengecek keadaan di sana. Dan saat berhasil mengintip dari luar jendela, dia langsung dibuat syok oleh pemandangan yang ada di dalam rumah itu. Terlihat seorang anak SD terkapar di lantai dengan tubuh bersimbah cairan merah. Sementara di dekat anak itu ada seorang pria yang berlutut sambil menangis dan memegang sebuah golok di tangannya. Tetangga itu sempat gemetar ketakutan, namun dia masih berusaha berpikir jernih dan segera menghubungi pihak kepolisian. Setelah kasus itu diusut lebih lanjut, ternyata cuy, pria yang berada di dekat anak itu adalah ayah kandungnya sendiri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di sudut rumah itu juga ditemukan korban lain, yaitu ibu dari anak itu dengan kondisi yang hampir sama. Ini bukan kisah hasil karangan, ini adalah kisah nyata. Kisah tentang seorang ayah yang tega menganiaya istrinya dan menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri. Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian gak gagal paham. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Seperti biasa, sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu nih dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Di kasus ini ada dua korban ya cuy, dan kita kenalan dulu nih dengan korban yang pertama. Korban pertama adalah seorang ibu rumah tangga yang bernama Nia Islamia dan orang biasa memanggilnya Nia. Dia adalah seorang perempuan yang berusia 31 tahun. Nia mempunyai dua orang anak, yakni anak sulung perempuan bernama Kayla serta anak bungsu laki-lakinya yang masih berusia 1,5 tahunan. Nia tinggal dengan keluarganya di sebuah rumah yang terletak di klaster Pondok Jatinjajar, Tapos, Depok, Jawa Barat. Sehari-harinya Nia ini hanya menghabiskan waktu mengurus kedua anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu cuy. Selain itu, Nia juga membantu nih mengurus berbagai pekerjaan rumah tangga dan melayani suaminya itu. Seperti seorang ibu rumah tangga pada umumnya. Orang-orang di sekitarnya itu mengenal si Nia ini sebagai sosok yang periang dan murah hati. Karena dia dikenal ramah dan mudah tersenyum kepada siapa saja. Mulai dari pedagang keliling yang lewat di rumahnya hingga satpam yang menjaga kawasan perumahannya itu. Nia juga sangat disayangi oleh keluarga besarnya cuy. Karena dia termasuk orang yang mudah bergaul, peduli dengan sekitar, dan cepat akrab tuh dengan siapapun orang baru. Jika dilihat sekilas, kehidupan Nia tampak bahagia dan sangat harmonis. Apalagi nih, dia dan keluarganya cukup sering tuh untuk mengabadikan momen bersama lewat foto-foto keluarga yang terlihat hangat dan penuh kebersamaan. Nah, sekarang kita akan kenalan nih dengan korban yang kedua. Korban kedua adalah seorang anak perempuan kecil yang sebenarnya masih memiliki masa depan dan kehidupan yang sangat panjang di depannya. Anak itu bernama Kayla Cantika Putri, atau anak yang biasa juga dipanggil Keke. Keke adalah seorang siswi kelas 6 SD yang berusia 13 tahun. Dia bersekolah di SDN Sukamaju 9
sebuah sekolah yang letaknya tidak jauh tuh dari rumahnya. Keke menjalani hari-harinya seperti anak SD pada umumnya cuy. Teman-teman dan guru-gurunya mengenal Keke ini sebagai anak yang periang, aktif, dan penuh canda tawa. Dia juga termasuk murid yang sangat pintar karena cukup sering dia ini masuk dalam peringkat 5 besar di kelasnya. Namun di balik sikap cerianya itu, beberapa guru mengaku pernah tuh melihat Keke ini beberapa kali tampak murung dan lebih pendiam daripada biasanya. Tetapi setiap kali ditanya sedang ada masalah apa, Keke ini hanya akan kembali tersenyum dan mengatakan kalau dirinya itu baik-baik saja cuy. Di lingkungan tempat tinggalnya, Keke juga dikenal sebagai anak perempuan yang ramah dan sopan kepada orang lain. Dia sering menyapa para tetangga maupun pedagang sayur yang lewat di depan rumahnya, terutama nih saat dia ini menemani ibunya untuk berbelanja. Nah, sekarang saya mau perkenalkan pelaku yang temperamental ini, Rizky Noviandi Ahmad, atau orang yang sering dipanggil Rizky. Dia adalah seorang laki-laki berusia 31 tahun. Dia tinggal di klaster Pondok Jatinjajar, Tapos, Depok, Jawa Barat bersama dengan istri dan kedua anaknya yang masih kecil itu cuy. Untuk menghidupi keluarganya, Rizky bekerja sebagai seorang pegawai honorer di Badan Pengolahan Pendapatan yang berada di daerah Depok. Orang-orang di sekitarnya mengenal Rizky ini sebagai orang yang sangat temperamental atau nggak bisa mengendalikan amarahnya yang meledak-ledak. Rizky juga dikenal sebagai orang yang sering membesar-besarkan masalah-masalah kecil hingga akhirnya memicu pertengkaran dengan orang lain. Sikapnya itu membuat hubungan Rizky dengan keluarganya menjadi kurang baik cuy. Ditambah lagi, Rizky juga adalah seorang pemakai narkoboy jenis sabu-sabu. Rizky juga mempunyai pergaulan yang gak baik dan membuatnya sering keluyuran malam-malam lalu baru pulang ke rumah itu pagi hari. Bersama dengan teman-temannya itulah Rizky sering mabuk serta mengkonsumsi narkoboy dan membuat keluarganya itu sangat kecewa cuy. Namun meskipun sering keluyuran hingga larut malam, Rizky justru dikenal sebagai sosok yang pendiam di lingkungan tempat tinggalnya. Petugas keamanan di perumahan tempat tinggal Rizky itu mengatakan bahwa dia ini jarang bergaul tuh dengan warga sekitar. Rizky juga diketahui lebih sering menghabiskan waktunya di dalam rumah dan jarang tuh dia ini ikut untuk bersosialisasi dengan penghuni perumahan lainnya. Bahkan ketika ada acara atau kegiatan yang melibatkan warga di perumahan, Rizky biasanya itu cuy memilih untuk tetap berada di rumah dan gak mau ikut bergabung. Nah terus pertanyaannya sekarang adalah bagaimana nih semua ini bisa terjadi? Bagaimana bisa seorang ayah yang tinggal serumah dengan istri dan anak-anaknya sendiri bisa berubah menjadi sosok yang begitu mengerikan? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu sebelum tragedi tersebut terjadi? Dan yang paling membuat banyak orang tidak habis pikir, kenapa cuy Rizky ini sampai tega menganiaya istrinya dan menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri? Oke cuy, langsung saja kita masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk, cus! Kisah ini berawal dari Rizky dan Nia yang mengucapkan janji pernikahan mereka untuk membangun rumah tangga yang rukun bersama-sama. Setelah menikah, mereka pun tinggal di sebuah rumah yang berada di klaster Pondok Jatinjajar, Tapos, Depok, Jawa Barat. Di sana mereka hidup bersama dan perlahan-lahan membangun keluarga kecil mereka yang terdiri dari Rizky, Nia, satu anak sulung bernama Keke, dan satu balita laki-laki. Saat awal-awal menikah, kedua pasangan itu sangatlah harmonis dan seringkali tertangkap mesra melalui unggahan di media sosialnya si Nia cuy. Namun seiring berjalannya waktu, Rizky mulai berubah menjadi sosok yang semakin sulit untuk diandalkan. Dia sering pergi keluar rumah
hingga larut malam bersama teman-temannya, lalu baru pulang saat pagi hari. Nia juga memergoki bahwa suaminya itu masih memakai narkoboy berupa syabu-syabu. Bukan hanya itu, Rizky juga dikenal memiliki sifat yang suka membesar-besarkan masalah-masalah kecil cuy. Hingga akhirnya memicu pertengkaran hebat. Emosinya pun sulit ditebak dan sering meledak-ledak. Perlahan, Nia mulai merasa terpukul, kecewa, dan takut tuh terhadap sosok Rizky ini yang dulu pernah sangat dia cintai. Namun di sisi lain, Rizky juga merasa kesal tuh terhadap Nia ini karena menganggap istrinya kurang becus mengurus rumah tangganya. Dia sering melihat rumah mereka itu dalam keadaan berantakan, sementara anak-anak dianggap kurang terurus. Hal itu membuat keduanya sama-sama merasa paling benar saat itu. Dari situlah pertengkaran demi pertengkaran mulai terus terjadi tuh. Hingga hubungan keluarga yang awalnya terlihat harmonis itu perlahan-lahan berubah menjadi renggang, panas, dan penuh ketegangan. Percecokan di dalam rumah tangga mereka pun sering disaksikan langsung oleh kedua anak mereka. Dan hal itu membuat anak pertama mereka, Keke, perlahan-lahan mulai merasa tertekan cuy. Karena berbeda dengan adiknya yang masih balita, Keke itu sudah cukup besar untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam keluarganya. Dia ikut merasakan kesedihan setiap kali melihat kedua orang tuanya itu bertengkar. Seiring berjalannya waktu, kondisi keluarga mereka yang terus dipenuhi pertengkaran mulai mempengaruhi kehidupan sekolahnya Keke. Di sekolah, dia jadi lebih sering terlihat murung dan tidak seceria biasanya. Bahkan, Keke juga mulai sering tuh tidak masuk sekolah dengan alasan sakit. Karena terkadang pertengkaran yang terjadi di rumah membuat dirinya tidak diantar ke sekolah cuy pada pagi harinya. Keluarga besar mereka yang melihat kondisi rumah tangga itu semakin memburuk mulai merasa nih kalau hubungan keduanya sudah sulit untuk dipertahankan. Karena itulah beberapa anggota keluarga sempat menyarankan agar Nia dan Rizky memilih untuk berpisah saja. Namun Nia terus menunda keputusan itu. Dia masih berharap rumah tangganya bisa diperbaiki dan kembali seperti dulu. Selain itu, Nia juga merasa kasihan kepada anak-anaknya cuy. Jika sampai harus tumbuh dalam keadaan kedua orang tua mereka berpisah. Namun pada tanggal 1 November tahun 2023, Rizky dan Nia kembali terlibat pertengkaran besar di dalam rumah mereka. Percecokan itu terjadi sekitar pukul 2 pagi. Saat Rizky baru saja pulang setelah berkeliaran dan mengonsumsi syabu-syabu sepanjang malam itu. Ketika Nia terbangun dan melihat kondisi suaminya seperti itu lagi untuk kesekian kalinya, emosinya pun langsung benar-benar memuncak cuy. Begitu Rizky masuk ke ruang tamu, Nia langsung meluapkan kemarahannya dan meminta untuk bercerai. Bukan hanya itu, Nia juga mengatakan kalau dirinya ingin pergi meninggalkan rumah pada pagi hari itu juga. Karena sudah terlalu lelah dengan keadaan rumah tangga mereka. Namun melihat istrinya marah besar, Rizky justru tidak menanggapi perkataan Nia itu cuy. Dalam kondisi masih berada di bawah pengaruh syabu, dia ini malah memilih untuk keluar rumah dan meninggalkan Nia sendirian di situ. Saat berada di luar rumah, Rizky sempat pergi ke masjid untuk ibadah dan mencari makan di sekitar tempat tinggalnya. Kemudian sekitar pukul 5 pagi, Rizky kembali pulang ke rumah. Namun sesampainya di sana, dia langsung terkejut saat melihat istri dan anaknya sudah bersiap dengan rapi. Keke sudah mengenakan seragam merah putih sekolahnya. Sementara Nia terlihat sudah berpakaian rapi tuh, sambil membawa barang-barang yang sudah dikemas. Dengan nada tegas, Nia mengatakan bahwa
anak pertama mereka, si Keke ini akan ikut pergi bersamanya. Sedangkan anak kedua mereka yang masih balita itu akan tetap tinggal bersama si Rizky ini. Mendengar hal itu, Rizky langsung marah besar. Dia tidak menyangka Nia benar-benar ingin pergi dan meminta bercerai secara mendadak seperti itu. Rizky juga tidak terima saat mendengar bahwa anak pertama mereka akan ikut bersama ibunya, dan disitulah emosinya pun semakin memuncak. Lalu dengan nada tinggi, Rizky bertanya kepada si Keke ini, apakah dirinya benar-benar ingin pergi tuh mengikuti ibunya? Dan Rizky bertanya kepada Keke seperti ini. Lu benar kamu mau ikut dengan bundamu itu? Kenapa nggak jawab kalau ditanya? Ayo jawab, jangan besok aja mulutmu itu. Kamu sudah kena pengaruh bunda kamu ya, Dok. Ayo, ngaku kamu. Namun, Keke tetap tidak menjawab pertanyaannya Rizky itu tentang apakah dirinya benar-benar ingin ikut bersama dengan ibunya. Saat tidak mendapat jawaban, Rizky merasa diabaikan dan menganggap dirinya itu tidak dihargai oleh istri maupun anaknya sendiri. Perasaan marah dan emosinya pun semakin tidak terkendali. Nah, di tengah kemarahannya itu cuy, Rizky ini melihat sebuah golok yang tersimpan di bawah meja ruang tamunya. Golok itu sebenarnya dia beli untuk menebang pohon. Namun tidak jadi tuh dia gunakan dan akhirnya hanya diletakkan begitu saja di dalam rumah itu. Tanpa berpikir panjang, Rizky langsung mengambil golok itu. Dalam keadaan emosi yang memuncak, dia kemudian mengayunkan senjata tersebut ke arah istri dan anaknya. Nia dan Keke langsung berteriak ketakutan sambil memohon agar Rizky ini menghentikan tindakannya itu. Namun Rizky tidak menghentikan aksinya dan justru melukai keduanya cuy. Nia mengalami luka serius setelah terkena sabetan di bagian wajah dan dadanya. Hingga akhirnya Nia itu terjatuh ke lantai dalam keadaan bersimbah cairan merah. Setelah Nia terkapar, Rizky kemudian mengejar Keke yang sempat berusaha melarikan diri ke arah garasi rumahnya. Namun sebelum berhasil keluar, Rizky kembali mengayunkan golok itu ke arah anaknya hingga membuat Keke itu terjatuh. Dalam keadaan terluka, Keke masih sempat berusaha melindungi dirinya sendiri. Tetapi upayanya itu justru membuat jari-jari Keke ini terputus cuy. Meski melihat anaknya sudah tidak berdaya, Rizky tidak menghentikan tindakannya itu. Akibat serangan yang terus berlanjut, Keke mengalami kehilangan banyak cairan merah hingga akhirnya Keke ini meninggal dunia di tempat. Setelah berhasil menghilangkan nyawa anaknya dan menganiaya istrinya, Rizky terjatuh ke lantai lalu menyadari perbuatannya. Perbuatan Rizky itu langsung diketahui oleh tetangga-tetangga. Karena ya emang mereka ini mendengar tuh suara gaduh dari dalam rumahnya si Rizky. Mereka langsung berkumpul di dekat rumah Rizky sambil berbisik-bisik dengan ngeri. Kemudian beberapa tetangganya pun berinisiatif untuk melaporkan apa yang terjadi ke pihak kepolisian Depok. Nah, begitu mendapatkan laporan bahwa ada tindakan KDRT yang penuh dengan cairan merah itu, pihak kepolisian Depok pun langsung bergegas ngeng ke kediamannya Rizky cuy. Sampai di sana pihak kepolisian sangat syok begitu melihat situasi yang ternyata sangat parah dan cairan merah ada di mana-mana waktu itu. Parahnya lagi nih, ketika pihak kepolisian tiba di sana cuy, mereka ini malah melihat Rizky yang sedang merokok di teras rumahnya. Seakan-akan tanpa penyesalan gitu. Pihak kepolisian pun langsung meringkus Rizky saat itu juga. Rizky sama sekali nggak bisa mengelak dari tangkapan polisi karena ada banyak bukti-bukti yang memberatkannya. Bukti-buktinya seperti adanya saksi-saksi berupa tetangga, bajunya yang bersimbah darah, dan juga adanya rekaman kamera CCTV yang berada di rumah mereka. Kemudian pihak kepolisian membawa Rizky untuk ditahan di Polres Depok
Sementara istri Rizky ini langsung dilarikan di Rumah Sakit Sentra Medika Depok, Jawa Barat. Di sana dia menjalani perawatan intensif karena menderita luka berat di wajah dan dadanya, cuy. Sementara itu, pihak kepolisian Depok langsung merasa miris begitu melihat jenazah anak pertamanya Rizky terkapar di lantai sambil bersimbah cairan merah masih dengan seragam SD-nya. Saat petugas kepolisian tiba di lokasi kejadian, Keke dinyatakan sudah meninggal dunia akibat luka yang dialaminya. Jenazah Keke kemudian dibawa ke rumah sakit untuk proses pemeriksaan lebih lanjut dan penanganan oleh pihak berwenang. Sementara itu, Rizky langsung diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 20 Juli tahun 2023. Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa Rizky terbukti bersalah telah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain itu, Rizky juga dinyatakan telah melanggar pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal-pasal itu dikenakan atas tindakan penghilangan nyawa dan penganiayaan yang dia lakukan terhadap anak serta istrinya sendiri. Dan atas pelanggarannya itu, Rizky pun dijatuhi vonis hukuman mati. Majelis hakim mengatakan bahwa nggak ada hal yang bisa meringankan perbuatannya Rizky ini. Dan Rizky juga dinilai nggak terlihat menyesali perbuatannya. Nah, begitulah akhir dari kasus seorang pria yang menghilangkan nyawa anaknya serta menganiaya istrinya sendiri. Dan pesan yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah jangan pernah memanfaatkan kesabaran orang yang tulus bertahan untuk kita. Karena saat sudah berkeluarga, yang dibutuhkan bukan hanya cinta saja cuy, tapi juga tanggung jawab, rasa aman, dan sikap yang bisa diandalkan. Dan untuk siapapun yang terus bertahan dalam hubungan yang menyakitkan, ingatlah cuy, bahwa diri kalian juga berhak hidup dengan tenang dan dihargai. So, gimana menurut kalian nih? Apakah semua ini sebenarnya masih bisa dicegah sejak awal? Lalu, apakah Nia seharusnya benar-benar pergi untuk meninggalkan Rizky sebelum keadaan rumah tangga mereka semakin memburuk? Dan bagaimana nih pendapat kalian tentang kondisi Keke yang sejak kecil harus terus melihat pertengkaran kedua orang tuanya sendiri? Dan terakhir, apakah hukuman mati yang dijatuhkan kepada Rizky sudah sangat pantas atas tindakan yang dia lakukan kepada istri dan anak kandungnya sendiri itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye.